Siang hari ini nama saya Susana Chandra akan memandu perbincangan kita dengan tamu spesial kita. Nah, ini beliau seorang penyanyi, seorang artis, dan juga aktivis kemanusiaan. Selamat datang Mbak Dewi Yu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Yes, terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan diri hadir di acara siang hari ini. Zoom meeting yang mungkin menjadi pengalaman pertama bagi Mbak Dewi. Kayaknya nih tidak akan jadi yang terakhir, Mbak, karena ini menjadi sesuatu yang happening sekali sekarang. Nggak sempat ketemu, tapi kita bertemunya melalui Zoom meeting. Sedih Um, harus kita ketemu siang, langsung. ya, siang hari ini kita akan mengusung suatu tema yang sangat powerful. Dikatakan adalah the power of gratitude. Nah, ini kekuatan rasa bersyukur katanya. Sebelum kita melangkah, saya ingin mengundang District Governor kita, DG Feb, untuk mengelaborasikan makna gratitude yang kita sebagai Rotarian itu sudah menerjemahkannya dalam pengabdian kita sebagai Rotarian, dan juga maybe sharing bakti beliau selama setahun memimpin distrik kami, which is distrik 3420. Monggo, DG Febri, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sahabat fellow Rotarian, Rotrector, dan juga sahabat Rotary, tidak terasa hari ini tepat di tanggal 30 Juni adalah hari masa akhir jabatan saya sebagai District Governor Rotary 3420 Indonesia. 1 tahun berjalan tanpa terasa. Dan tema yang diangkat kali ini adalah the power of gratitude. Saya merasakan 1 tahun ini adalah tahun yang sangat penuh rasa syukur. Tahun yang betul-betul saya bisa mengabdikan diri saya untuk kemanusiaan, untuk masyarakat Indonesia dan dunia. Dan di mana di tahun ini juga rasa syukur itu saya aplikasikan bersama seluruh teman-teman saya di Rotary dan Rotrek yang sangat luar biasa ini. Terima kasih sahabat baik dari Rotary Club Solo Kartini, Mbak Dewi Yul, sudah berkenan untuk hadir membersamai kami di webinar seri terakhir. Karena saya tahu beliau ini bukan sekedar seorang entertainer, seorang penyanyi yang biasa. Beliau memiliki hati yang sangat mulia, yang selalu peduli kepada anak-anak disabilitas, khususnya anak-anak tunarungu. Beliau pernah hadir di acara Rotary Club Solo Kartini, Solo Sriwedari, dan Solo Raya di Solo dalam sebuah malam dana. Dan ketika itu beliau menyanyi dan kami bisa mendapatkan dan memperoleh banyak dana untuk bisa kami persembahkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Kalau kita bicara soal the power of gratitude, bahwa setiap dari kita mengaplikasikan diri untuk kemanusiaan ini, pengabdian kita adalah sebagai wujud rasa syukur kita atas hidup ini. Di Malang, sekali lagi yang sering saya ceritakan, program Help the Children. Kita bertemu dengan anak-anak buta, anak-anak tunarungu, anak-anak yang tidak memiliki keutuhan dalam fisiknya, tapi sangat luar biasa karena mereka punya sesuatu yang besar. Ini adalah sebuah gambaran kita benar-benar bisa ada sebuah gambaran di mana kita bisa saling berbagi dengan rasa syukur ini, bahwa ini yang saya temui di Malang dengan Uncle Mohan kami menyebutnya, dari Singapura, Rotary Club Singapura. Semua anak-anak yang berbaju pramuka ini anak-anak yang tidak bisa melihat sejak lahir. Mata hati kami terbuka ketika bertemu dengan mereka. Wujud rasa syukur ini adalah bagian dari kami bisa berbagi kebahagiaan dengan anak-anak ini. Dari anak-anak ini saya belajar banyak dalam perjalanan kehidupan ditempa oleh Rotary selama 1 tahun ini. Kemudian ada anak yang tidak memiliki tangan yang utuh seperti yang kita punya. Tapi dia mampu menghasilkan karya batik yang luar biasa. Kemudian anak-anak disabilitas yang ada di sebelah kanan foto ini, saya temui di sebuah sekolah yang dimiliki oleh seorang Rotarian dari Semarang Kunti.
bersama anak-anak ini kalau kita lihat wajah yang sangat ceria, meskipun mereka tidak sempurna seperti kita. Dan sebuah kalimat yang sangat menyentuh dari Sri Chinmoy, tokoh perdamaian dunia, yang mengatakan, be sincere in your thoughts, be pure in your feelings, you will not have to run after happiness. Happiness will run after you. Maka mari kita selalu beri kebahagiaan untuk orang lain. Kadang Tuhan tidak memintamu kamu dalam komunikasi bagi orang lain. Tetapi kadang Tuhan hanya meminta waktumu saja, tenagamu saja, pikiranmu saja, untuk bisa menjadi perantaranya dalam berbagi kebahagiaan. Maka ketika program Kid to Kids seperti yang kita lakukan di akhir periode ini berjalan, saya dan seluruh Rotarian di berbagai area berkeliling dari rumah ke rumah, membagikan hadiah liburan untuk anak-anak, di mana anak-anak yang kita temui dalam program ini, anak-anak yang seharusnya menikmati masa bahagianya dalam liburan ini. Tapi pandemi datang. Ada juga yang karena keterbatasannya, ada salah satu kisah di foto yang sebelah kiri bawah, saya bertemu dengan seorang yang sangat luar biasa, yang menjadi pengasuh dari anak-anak disabilitas ini dan orang tua, pendamping yang luar biasa. Beliau juga hadir di sini, namanya Mbak Vita, dari komunitas Semar Cakep di Semarang. Pekerjaan kegiatannya sangat luar biasa, mendampingi anak-anak ini, sukarela. Nanti kita akan dengar sedikit ceritanya. Dan bagaimana di Sidoarjo, foto di kanan, Presiden Belly juga berbagi. Mungkin yang kita beri tidak seberapa bagimu, tapi bagi yang menerimanya, sangat luar biasa. Belum lagi ketika kita melihat anak-anak disabilitas seperti ini, yang sangat luar biasa. Kita akan melihat bagaimana mereka menerima mainan yang kita berikan. Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without leaving happier. Mother Teresa mengatakan sesuatu yang sangat indah. Dan inilah yang saya temui bersama teman-teman dari Semarang area. Baru beberapa hari yang lalu, kami berkunjung ke tempat ini. Menyenangkan dan sangat istimewa. Sahabat, dengan kehadiran Mbak Dewi Yul siang hari ini, semoga kisah inspiratif beliau memiliki putra dan putri yang mungkin tidak sempurna. Tapi beliau sebagai seorang ibu sangat mulia hatinya. Kekuatan rasa syukur dari beliau yang besar inilah yang seharusnya kita miliki bersama. Selagi kau masih diberi kesempatan, maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang kau dustakan dalam hidup ini. Terima kasih sahabat Rotarian, Rotarector, dan sahabat-sahabat Rotari. Semoga hari ini semakin membuat kita lebih bersyukur dan istiqomah di jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih DG Febri, sharing yang sangat luar biasa. Tidak terasa, saya sebenarnya sama DG Febri sama-sama starting as a past president, kemudian trainer, sekarang beliau sudah menjadi DG dan akan menyelesaikan tugas DG-nya. Ini hari terakhir ya DG ya? Luar biasa sekali, wanita-wanita hebat. Sebelum lanjut ke acara selanjutnya, saya mengundang Bapak Ibu sekalian dan Rotarian untuk kalau ada pertanyaan atau komentar masuk ke chat box kita. Jangan lupa kita masih ada door prizes. Ini hari-hari terakhir tapi masih ada door prizes dari para sponsor kita. So thank you buat para sponsor. Oke, Mbak Dewi Yu, pengakuan dulu nih. Saya itu ngefan banyak sama Mbak Dewi. Saya pikir juga dengan banyak sekali Rotarian di sini yang ngefan ya. Ini makin lama dilihat kayaknya nggak nambah usia, kayaknya frozen in time. Itu mungkin bisa di-share nanti sama Mbak ibu-ibu di sini. Satu lagu yang saya ingat sekali,
ini waktu zaman-zamannya biasa kan, apa, ngegitaran sama teman-teman dan lain sebagainya. Itu ada satu lagu, namanya Kau Bukan Dirimu Lagi. Mungkin Mbak Dewi bisa sedikit aja mengingatkan kita lagi yang seperti apa lagunya. Sedikit aja. Saya tahu nanti kita akan ada surprise dari Mbak Dewi, tapi mungkin lagu ini mengingatkan kita semua sebentar saja. Kau bukan dirimu lagi, kau bukan yang dulu lagi, di mana cintamu sayang, di mana kasihmu. Luar biasa. Lagunya sudah lama ya, tapi tetap asik untuk dinyanyikan. Apalagi kalau malam mingguan. Berapa tahun? Tahun yang lalu. Oh my goodness. Oke, oke. Nah, Mbak Dewi, sekarang mungkin cerita sedikit sama kita, sharing sedikit nih apa aja sih kegiatannya. Kita tahu Mbak Dewi masih menyanyi, walaupun mungkin tidak seheboh zaman dulu ya, nggak seaktif zaman dulu, tapi saya yakin masih banyak sekali orang-orang yang masih kepingin dengar suara gold voice-nya dari Mbak Dewi. Nah, juga kalau nggak salah main sinetron. Nah, ini kayaknya banyak sekali aktivitasnya nih. Monggo, cerita sedikit sebelum kita mengarah kepada diskusi kita selanjutnya. Monggo, Mbak Dewi. Frozen ya? Banyak menyanyi, masih aktif menyanyi, seminggu bisa 2 kali ke luar kota. Jadi lebih banyak untuk mengisi di provinsi, kabupaten-kabupaten, untuk kenaikan jabatan atau ulang tahun Pemda atau ada festival daerah gitu. Itu masih istilahnya bukan jadi menu utama, tapi sudah jadi sambal di mana-mana aja ada, dibutuhkan gitu kalau sambal itu. Jadi kegiatan sebelum pandemi masih aktif walaupun tidak seperti dulu. Kalau waktu zaman muda satu hari bisa 2-3 kali pentas. Tapi kalau sekarang lebih menikmati. Kalau keluar kota itu saya selalu minta 1 hari sebelumnya untuk menikmati kulinernya, suasana di daerahnya gitu. Jadi sekarang bekerja lebih untuk dinikmati, disyukuri. Kemudian kalau sinetron sudah tidak menerima lagi, sejak sinetron dulu, tahun 2009 terakhir main sinetron, tapi film layar lebar, saya baru menyelesaikan judulnya Elang the Movie, harusnya tayang tahun 2020 di bioskop, dengan Lukman Sardi. Oh, oke. Ya, tapi karena pandemi ini jadi di pending, nggak tahu sampai kapan. Ya, jadi kalau film saya masih mau, karena itu buat saya berkarya. Tapi kalau sinetron sudah tidak sanggup mengikuti waktunya, jadi lebih memilih menyanyi. Jadi kalau kangen berakting, saya baru mau menerima film yang ceritanya cukup baik atau sesuatu seperti yang di film Elang ini, saya memerankan tokoh pengidap Alzheimer. Oh, oke. Jadi sesuatu yang beda baru saya mau gitu. Karena kalau dalam film itu kan karya seni, kalau menyanyi profesi. Jadi belum slowing down juga ya, Mbak Dewi ya? Kegiatan tidak, karena buat saya orang pekerja seni itu tidak memiliki pensiun, dia bisa berkarya sepanjang hayat di kandung badan. Oke, luar biasa, luar biasa. Dan sebetulnya buat kita semua, pekerja-pekerja juga seperti itu, karena kan kalau kita hanya berpatokan di kantor, mungkin ada batas waktu sebagai pegawai negeri, ada batas usia untuk berkarya di tempat itu. Tapi kan ada kita memiliki kesempatan untuk berkarya di periode berikutnya dalam hal yang lain. Yes, betul, betul sekali. Jadi sekarang malah bekerja bisa lebih dinikmati ya tadi kata-kata Mbak Yuli. Betul, betul. Betul. Jadi udah nggak kejar setoran lagi.
Oh iya, kalau dulu kan kerja buat cari rumah. Yes. Prinsip itu saya balik beberapa tahun sebelum pandemi ini, saya sudah berpikiran sama suami, kita harus bekerja dari rumah. Mengingat usia kita, kemudian kemampuan kita untuk berkegiatan tidak seperti zaman tulang waktu masih muda, jadi kita berpikir bagaimana bekerja dari rumah, bukan untuk mencari rumah. Dan itu ternyata jadi doa. Oh, oke. Sekarang kami 4 bulan ini bekerja dari rumah untuk membuat video ucapan. Jadi jual suara untuk tampil secara real belum bisa karena situasi. Ya. Tapi kami berpikir bagaimana tetap bisa berkarya, tetap bisa berkegiatan. Jadi membuat video ucapan. Okay. Untuk bisa dipesan oleh semua kalangan bisnis maupun personal. Demikian kegiatannya. Oh, luar biasa sekali. Jadi tidak pernah berhenti berkarya ya? Ya, karena hidup kan berjalan terus. Yes. Keperluan anak-anak berjalan terus. Jadi memang di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan, dan di balik kesulitan biasanya peluang lebih banyak. Yang penting kita mau berpikir, berusaha, dan mencari solusi dari setiap persoalan. Amin. Ini kita juga kedatangan orang-orang istimewa, Mbak Dewi. Jadi kan kalau orang yang berbagi, katanya orang mesti berlebihan dulu baru berbagi. Itu katanya. Tetapi kenyataannya banyak sekali orang-orang yang cukup saja, merasa cukup, tapi mau berbagi. Nah, saya mau invite Presiden Nina. Presiden Nina ini seorang Rotarian, beliau sekarang presiden. Beliau memiliki sekolah Mutiara Bangsa. Ini sekolah untuk anak-anak dengan disabilitas. Presiden Nina, Anda ada di mana? Mungkin bisa share sedikit sebelum kita lanjut, Presiden Nina? Ya, saya hadir. Nah, Presiden Nina, selamat siang. Selamat siang. Bisa share sedikit, sekalian juga mencerahkan kita-kita yang, saya dari Bali, dari Jakarta, dari Jogja, dan lain sebagainya, mungkin masih belum tahu kegiatannya Presiden Nina sehari-hari. Monggo, saya kasih waktu sekitar 3 menit untuk sharing. Terima kasih. Selamat siang semua, Ibu Dewi Yul, Diji, dan semua. Saya mengelola SLB Mutiara Bangsa itu yang terletak di 40 km dari pusat kota Kabupaten Kendal, berbatasan dengan Temanggung, dan itu berdasarkan mapping, karena di tahun 11 tahun yang lalu, di Kabupaten Kendal baru ada 2 SLB, dan itu sangat tidak memadai, jadi berdasarkan data, itu baru 300 anak yang masuk, dan 800 anak itu masih di rumah-rumah. Melihat dasar dari data itulah, kemudian saya tergerak mencari volunteer untuk kita bekerja sama, mendirikan sekolah untuk anak-anak disabilitas, mulai dari tunanetra, tunarungu wicara, tunadaksa, kemudian autism, tunagrahita ada di sana semua, dan bukan semudah membalik telapak tangan ketika kami memulai. Ternyata permasalahannya utama bukan di anak, tetapi justru di keluarga. Jadi mereka itu ada berbagai macam respon ketika kami datang. Ada yang mereka menyambut positif, tetapi ada yang sebaliknya, karena sudah tidak ada harapan. Anak saya di bagaimanapun juga tetap sudah seperti ini, Ibu, apa yang bisa dilakukan oleh anak seperti ini? Dan itu butuh proses. Tetapi saya percaya ketika kami niat dan kami didukung oleh orang-orang yang mereka memiliki hati juga untuk bergerak bersama, singkatnya kami mendirikan Sekolah Mutiara Bangsa, itu bukan dari dana berlebih, betul-betul kami nyewa dari rumah ke rumah, dan akhirnya sampai hari ini kami sudah ada lahan, dan hari ini itu mulai pembangunan lahan. Jadi berkah. Terima kasih. Berkah ketika ketemu dengan Ibu Dewi Yul, kita memulai hari ini untuk membangun lahan, dan tema kami adalah sekolah alam. Kenapa? Karena ternyata alam itu sangat membantu anak-anak untuk proses penyembuhan.
dan juga anak-anak kami berlatar belakang dari di daerah pegunungan, yang mereka orang petani, keluarganya dan sebagainya. Saya pikir ketika kita bersekolah dengan konsep sekolah alam, tidak jauh-jauh dari bagaimana mereka keseharian dengan keluarga. Ibu Deyuyul, satu yang sangat saya inginkan, kalau boleh saya memohon hari ini, ternyata anak-anak kami yang tunarungu itu sangat suka belajar menambah kosakata dengan bernyanyi, Ibu. Jadi kalau boleh saya meminta dan memohon, bisakah Ibu membuat channel-channel YouTube dengan lagu-lagu disertai dengan bahasa isyarat, dan itu pasti akan membantu menambah anak-anak kami cepat sekali menambah kosakata. Jadi itu yang dilakukan oleh kami, dan sampai hari ini anak-anak kami itu ada sekitar 40 anak, dan yang waiting list untuk masuk ke sekolah kami ada sekitar 40 anak. Jadi mereka masih di rumah-rumah. Mengapa begitu? Karena tekstur kondisi alam geografisnya itu naik turun di lembah dan di gunung, jadi mereka memerlukan namanya asrama. Tetapi karena kami memang sekali lagi ini masih proses pembangunan, jadi saya berpikir mungkin di setahun ke depan baru anak-anak yang 40 ini bisa masuk ke sekolah kami. Ibu Deyuyul, saya sangat memberikan apresiasi karena apa yang sudah Ibu lakukan itu sangat memberikan inspirasi untuk putrinya juga, sangat luar biasa. Tetap menginspirasi dan memberikan makna bagi kehidupan ini. Salam semangat dari Kendal. Terima kasih. Waalaikumsalam, Bu Nina, terima kasih. Terima kasih sekali Presiden Dina, luar biasa sekali. Ini baru satu contoh aja, Mbak Dewi. Banyak sekali mereka orang-orang biasa yang dengan segala keterbatasannya, tetapi pengorbanan dan pengabdiannya mereka yang sangat luar biasa. Saya mau undang satu orang lagi, itu adalah Mbak Vita. Mbak Vita ini juga dari komunitas Semar Cakep, betul ya? Iya. Mbak Vita ada di sini? Ya, halo semua. Nah, monggo Mbak Vita share sedikit kegiatannya. Nah, monggo mungkin share sedikit sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya. Ya, terima kasih. Nama saya Vita. Ya, ya. Saya selama ini menjadi pendamping di ruang difabel Semar Cakep yang khususnya untuk anak-anak cerebral palsy. Ruangan kami berada di kantor Kecamatan Semarang Barat yang dulu awalnya di rumah saya, lalu saat ini kami difasilitasi di kantor Kecamatan Semarang Barat. Di dalam ruang difabel Semar Cakep ini kurang lebihnya ada 83 anak dengan diagnosa difabel cerebral palsy dari Semarang, Kendal, Demak, Batang, Salatiga, dan Grobogan. Nah, ini adalah salah satu kecamatan yang memiliki fasilitas ruang difabel Semar Cakep. Jadi, saya sendiri adalah seorang relawan saya juga meluangkan waktu saya untuk yang akhirnya ngobrol banyak Nina, melawan sakit saya, yaitu autoimmune multiple sclerosis yang 2 tahun lalu sebelumnya saya juga lumpuh. Dan saat ini saya juga mengalami gangguan pendengaran telinga sebelah kanan. Jadi, dulu saya nggak seperti ini sih ya. Tapi harapan saya, semoga ada yang ini pertama kali
pengalaman saya ikut Zoom dan pengalaman saya bersaksi bahwa benar tidak harus menunggu kaya untuk kita memberikan sesuatu yang bermakna untuk anak-anak dan tidak harus menunggu kita memiliki uang banyak. Tetapi anak-anak khususnya cerebral palsy yang berada di ruang Smart Cakep ini sangat jadi tidak menunggu kaya, kita harus bisa memberikan segala sesuatu untuk mereka. Selama ini kita juga difasilitasi oleh pemerintah Kota Semarang yang sangat luar biasa sekali untuk membuat anak-anak khususnya diagnosa cerebral palsy ini yang berada di ruang difabel Smart Cakep ini, ketika ada kegiatan yang rutin, ketika ada kemauan dari orang tua untuk memberikan hak yang paling dasar yaitu pendidikan pada anaknya, insya Allah nanti akan memberikan progres yang sangat luar biasa bagi anak-anak cerebral palsy ini. Jadi sangat bersyukur sekali saya bisa mengikuti Zoom pada siang hari ini, karena pada hari ini juga bisa sharing bersama dengan bunda-bunda semua yang ada di sini. Itu aja, saya nggak bisa mengungkapkan banyak ya. Jadi secara pribadi memang kalau saya ditanya, saya relawan dan saya juga tidak mengharapkan dan tidak ada dalam hati saya ini, saya tidak. Jadi selama ini memang murni saya relawan sosial yang meluangkan waktu saya untuk anak-anak cerebral palsy dan di ruang difabel Smart Cakep. Jadi seperti itu Bunda Dewi Yul. Terima kasih Mbak Vita. Jadi kalau pas ditelepon, memang kemarin kalau dalam keadaan sepi saya masih bisa untuk menangkap. Tapi kemarin pada waktu dengan Bu Nina ditelepon, saya agak harus mendengar dengan keras ya. Jadi saya paham betul hingga saat ini saya bisa merasakan saya juga menghadapi kehidupan yang istimewa. Percayalah, ujian yang diberikan sama Allah dengan posisi saya yang sekarang ini, saya tidak pernah merasakan berat. Insya Allah dengan apa yang saya jalani sekarang, semuanya akan menjadi lebih indah. Gitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semangat buat semuanya. Terima kasih Mbak Vita, luar biasa sekali. Semoga ini semakin semangat menginspirasi semua teman-teman yang ada di sini. Saya balik lagi ke laptop nih dengan Mbak Dewi Yu. Bicara ngasuh anak Mbak Dewi. Saya tuh pernah bilang sama anak saya begini. Saya punya 2 anak gadis, cantik-cantik, sehat, smart, pandai, dan semuanya ada. Amin, puji Tuhan. Tapi saya suka ngomong sama mereka, karena biasa nih, anak-anak muda itu kan bangunnya siang. Anak gadis tuh kalau duduk ya kaki diangkat dan lain sebagainya. Saya suka bilang gini, kamu tuh kalau anak gadis, Mbok ya kalau bangun tuh pagi, terus sikat gigi, cuci muka sebelum keluar dari kamar, saya bilang. Olahraga pagi. Karena saya sering ngomong demikian, suatu hari mereka bilang gini, Mam, kita itu, dia bilang, sekolah rajin, pelajaran juga bagus, teman-teman kita juga bagus, kita tidak main drugs, kita tidak kebut-kebutan, dosanya mereka, dia bilang, dosa kami tuh Mam cuma nggak bisa bangun pagi sesuai kemauan Mami, dia bilang gitu. Jadi Mami tuh harusnya bersyukur loh, dia bilang. Saya tertawa karena mereka makanya dengan lucu. Saya tertawa. Tetapi dalam hati saya berpikir, kayaknya ini yang banyak sekali kejadian. Kita tuh susah merasa bersyukur. Dengan segala kelebihan yang kita punya, sometimes kita masih mengharapkan yang lebih. Walaupun bukan berarti kita tidak mau mengencourage mereka untuk menjadi lebih baik. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, sangat mudah bagi kita untuk merasa kekurangan. Kurang kaya, kurang sukses, kurang cantik, kurang langsing.
segala macam kekurangan yang kita sepertinya itu menjadi sesuatu yang biasa buat orang-orang. Kemudian saya diingatkan ada suatu quote yang sebenarnya bagi saya personally ini sangat powerful. Dikatakan demikian. When you are grateful, pada saat kita bersyukur, fear disappears. Ketakutan itu akan hilang. Abundance appears. Kerasa keberlimpahan itu akan muncul. Ini adalah kata-kata dari salah satu mentor saya yang sampai sekarang itu saya pegang so dearly. Nah, kalau bicara masalah rasa syukur, Mbak Dewi ini bisa menjadi seorang sosok yang sangat tepat untuk sharing kepada kita. Bagaimana mengubah struggle, tantangan-tantangan yang Mbak Dewi hadapi dengan dikaruniai anak-anak dengan special condition, tetapi yang bagi semua orang, mungkin kebanyakan orang itu adalah pukulan one point. Mbak Dewi Yu bisa mengubah hal tersebut menjadi suatu berkah. Suatu yang kalau saya dengar dari cerita-cerita Mbak Dewi Yu itu adalah suatu kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan bahwa Anda bisa kemudian mengubah itu menjadi sesuatu artinya diputarbalikkan. Sudah diputarbalikkan dari beban malah menjadi syukur. Nah, tadi kan kita bilang kalau orang yang lagi happy, lagi diberkahi banyak, itu gampang sekali bersyukur. Tetapi pada saat kita lagi down, lagi begitu banyak yang masalah, bersyukur itu kayaknya kok jauh. Malah biasanya kita mengutuk, mempertanyakan, dan lain sebagainya. Nah, ini saatnya kita mau dengar ceritanya Mbak Dewi Yu, struggle-nya seperti apa, kemudian titik poin di mana itu menjadi sesuatu yang completely berbeda dari yang Anda rasakan. Silakan, monggo Mbak Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima kasih kepada Ibu Febri yang sudah memberi kesempatan kepada saya khususnya dan juga kepada Rotary Solo ya Bu. Ini Rotary se-Indonesia, Ibu, dari Surabaya sampai ke arah timur. Rani. Ya. Jadi barangkali saya hanya ingin memberikan sedikit gambaran. Mungkin internetnya Mbak Dewi agak terganggu. Dengan tembangan, dengan lagu. Sampai almarhum itu divonis tidak bisa dengar. Artinya, dalam 2 tahun itu dia tidak mendengar apa-apa yang saya nyanyikan. Di situ saya tentunya pertama akan sedih, bingung, kaget, dan dengan berbagai mitos lainnya yang saya dapatkan dari lingkungan bahwa ini pasti ada salah kamu, ini karena kamu begini, begitu, gitu. Tapi pada saat itu saya ingat, karena saya pernah sekolah waktu kecil di madrasah juga, di sekolah agama selama 3 tahun, bahwa Tuhan itu sesuai dengan sangkaanmu. Aku sesuai dengan sangkaan umatku. Itu yang saya pegang untuk menguatkan saya, untuk menghibur. Bahwa Tuhan itu sebetulnya kalau memberikan kesakitan, kesedihan itu sebetulnya itu karena Tuhan memperhatikan hidup kita, memperhatikan kita, menyayangi kita, supaya dekat terus komunikasi kita. Dan itu memang pasti dirasakan oleh siapapun yang sedang menderita, siapapun yang sedang susah. Karena kalau dikasih kenikmatan terus kadang kita sebagai manusia pasti akan lalai, alpa, lupa, sibuk dengan diri kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri. Begitu dikasih kesedihan dan kesusahan itu, saya meyakinkan diri bahwa ya Allah, ini Tuhan memberikan saya kepercayaan ini. Saya dipukul dari ulu hati saya karena saya penyanyi.
tapi anak saya tidak bisa mendengar. Kemudian saya meyakinkan diri saya bahwa ini karena kasih sayang Tuhan. Tuhan memperhatikan saya, dan Tuhan dekat selalu dengan saya dengan ujian yang diberikan. Itu jadi patokan saya. Kemudian saya yakinkan bahwa anak ini akan membawa kebahagiaan buat saya. Anak ini akan membanggakan saya. Dan saya meyakini pikiran saya balik bahwa Tuhan sudah memperlengkapi titipannya dengan selengkap-lengkapnya. Sudah akan disediakan segala fasilitasnya di dunia. Entah dengan cara apa. Saya meyakini itu. Dan alhamdulillah waktu berjalan, saya mulai teliti melihat apa hobi yang dia minati. Ayahnya juga begitu. Melihat potensi, kita harus kerja sama, sebuah tim, untuk melihat apa yang bisa digali, kekuatan apa yang dimiliki. Mulai kita lihat dia suka mencoret-coret, suka mengekspresikan, kalau dia marah dia coret-coret di kertas, kalau dia lagi senang dia menggambar. Sampai akhirnya pada usia dia ke-12 tahun, itu tahun 94. Karya lukisnya itu sudah lebih dari 60. Dan di atas kanvas dengan ada yang cat minyak, ada yang dengan cat air. Kami membawa ke tim Taman Ismail Marzuki. Kami presentasi pada saat itu kuratornya Pak Jim Supangkat. Seorang kurator yang kredibel ada di Taman Ismail Marzuki. Kami presentasi bahwa ini karya Giska, apakah layak untuk pameran tunggal. Dan alhamdulillah secara kualitas dan kuantitas, Giska dianggap boleh, mampu, dan layak untuk berpameran tunggal di usianya ke-12. Dari situ dia sudah memiliki hasil dari karyanya dia sendiri. Jawaban pertama Tuhan dari pertanyaan saya sudah terjawab. Tidak pakai lama, 12 tahun. Namun dalam proses itu, di usia 4 tahun saya mencari guru terapi bicara supaya saya komunikasi dengan Giska baik. Karena anak-anak tuli pasti sering salah paham bagaimana berkomunikasi dengan orang mendengar. Dan itu saya rasakan. Pada saat saya menyekolahkan Giska, itu saya minta dia yang memilih sekolahnya, bukan saya. SLB semua saya datangi, mana yang dia merasa nyaman. Jadi saya berusaha menghormati dalam tatip kehendak dari almarhumah. Jadi saya bilang ini sekolah, silakan dipilih mau yang di tempat mana. Saya jadi ke Tebet, sekolah ada SLB di Tebet, ada SLB di Fatmawati, ada SLB di Lenteng Agung, ada SLB di Kebonjeruk. Dia memilih yang di Kebonjeruk. Alasannya sederhana, toiletnya bersih, kata dia. Jadi saya mencoba menghormati kemauannya. Gitu. Akhirnya dia sekolah di sana. Dan pada saat itu saya sedang sibuk-sibuknya. Saya main sinetron, saya nyanyi, saya main film. Gitu. Jadi bisa dibayangkan orang akan berpikir bagaimana saya menghandle anak saya. Karena baru satu waktu itu. Baru punya putri satu itu. Kemudian yang saya lakukan adalah saya berusaha seminggu 1 kali, saya datang ke sekolahnya, bukan untuk menunggui seperti ibu-ibu yang lain di depan sekolah, nunggu dari nganter sampai anak pulang sekolah, ibunya ada di situ, belanja, pulang lagi ke sekolah buat nunggu di depan dan ngobrol dengan sesama ibu yang lain. Itu tidak saya lakukan, karena nggak mungkin, karena saya banyak keluar kota. Kemudian, saya belajar masuk ke ruangan bicara di sekolah SLB itu, untuk anak-anak tuli. Saya belajar, saya melihat metode guru tunarungu, guru tulis, untuk mengajari bagaimana anak-anak itu bisa mengucapkan kata per kata. Dari situ saya melihat, metode itu saya lakukan di rumah sendiri 1 jam setiap hari selama saya tidak berkegiatan. Dan itu berkeringat setengah hidup istilahnya. Untuk mengajar 1 kata. Kakak, ibu, 1 hari 1 jam saya luangkan waktu. Tapi di sekolah orang pikir saya sibuk, nggak mungkin saya cuma datang malah ikut belajar.
Dan itu yang saya sayangkan, dan itu yang ingin saya bagikan kepada orang tua yang lain. Kalau anak sekolah di SLB, ikut sekolah, ikut lihat metodenya apa yang diberikan. Supaya di rumah dilatih terus. Karena saya yakin dan percaya berat sekali sebagai guru SLB mengajar satu kelas itu yang tempat sekolah Giska hanya 20 orang. Hanya 20 orang. Satu kelas, khusus anak tuli. Itu bayangkan, itu satu aja udah berat banget gitu, melatih satu anak. Kan sekolah tidak bisa intens untuk satu persatu. Guru akan memberikan pelajaran secara bersama. Nah, orang tua ini yang harus bertanggung jawab, ikut kerja keras di rumah untuk terus ikut melatih. Itu yang membedakan Giska bisa jelas bicara. Kemudian pada saat dia mulai SMP, SMA, dia mulai aktif di Gerkatim, komunitas teman-teman tulinya. Di situ dia belajar isyarat. Isyarat ini yang nanti akan sangat bermanfaat buat adiknya Surya, yang ternyata saya dikasih lagi di anak ketiga. Anak kedua saya mendengar. Sekarang sudah jadi S2 notariat, namanya Rama, dia mendengar. Dia lulus UI tahun 2013 S1-nya, tahun 2018 lulus notariat S2 Universitas Indonesia. Alhamdulillah. Surya lahir sebagai anak ketiga, tuli lagi. Saya sempat bukan marah, saya sempat mengadu dan kecewa pada Tuhan. Giska sudah lolos, sudah mandiri, kok dikasih tugas lagi? Apa nggak cukup satu? Saya bilang gitu. Saya mempertanyakan itu pada suatu malam kepada Tuhan, saya bilang, bagaimana saya dikasih lagi 2, padahal 1 saja saya baru selesai. Giska sudah bisa mandiri, sudah bisa berkomunikasi dengan baik dan lancar dengan semua teman-teman mendengarnya. Dan kemudian saya pernah dengar kalau kita susah cari jawaban di kitab suci, cari jawaban di Quran dengan keyakinan saya. Kemudian saya tengah malam saya sholat, saya membuka Quran dengan mohon dibimbing Tuhan. Kenapa saya dikasih 2? 1 aja sudah luar biasa beratnya. Begitu saya buka, yang saya baca pertama kali adalah kalimat, maka dari keduanya keluarlah mutiara dan marjan. Itu surat dari surat Ar-Rahman. Setelah membaca itu, saya menangis dan bersujud dan bersumpah pada Tuhan, saya tidak akan bertanya lagi apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Saya akan menerima. Karena saya sudah dikasih harapan, dikasih hope, bahwa 2 anak yang dititipkan ini adalah mutiara, marjan yang ada di lautan yang sangat berharga. Tapi dimunculkan sama Tuhan, dititipkan dalam kehidupan saya. Itu terus saya bangun. Perasaan bahwa saya dititipkan sesuatu yang berharga, dan saya berkeyakinan bahwa anak ini akan membanggakan saya. Anak ini nggak akan menyusahkan saya. Karena yakin Tuhan akan melengkapi semua kebutuhannya. Saya hanya bertugas mengasihi, menyayangi, dan percaya bahwa apa yang sudah Tuhan gariskan dalam hidup saya, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Akan memberikan, istilah saya, kelengkapannya. Saya nggak akan disusahkan. Itu keyakinan saya. Dan karena sudah ada autopilot dari Giska, saya lebih ringan untuk membentuk Surya, memberikan semangat. Dan di rumah jadi colorful hidup saya. Ada anak yang dengar, ada anak yang tuli. Dan apa yang terjadi dengan Surya, Surya lebih cepat beradaptasi untuk berbahasa verbal, karena saya melatihnya juga seperti saya lakukan ke Giska, dan Giska melatih dia bahasa isyarat, karena pada saat Giska remaja, Giska sudah menguasai isyarat, dia latihkan ke Surya. Itu yang membuat Surya menguasai 2 bahasa, verbal dan isyarat. Dan buat saya itu keberuntungan dan keberkahan. Yang ingin saya bilang kepada orang lain, ada yang mengatakan bahwa, ya kamu kan penyanyi, punya metode untuk melatih anak nafas. Tidak harus jadi penyanyi untuk bisa melatih anak.
bicara dengan baik. Cukup dengan ikut belajar pada saat ibu guru bicaranya melatih. Jadi ini masalah keyakinan, masalah keinginan. Dan saya bilang, Surya mau tinggi, dia bilang mau. Karena SLB, saya lihat waktu zaman Surya itu belum umum sekolah itu sistem inklusi. Jadi SLB sendiri, sekolah umum sendiri. Jadi waktu Surya lulus SLB kelas 8, kelas 9-nya itu sudah kejuruan. Jadi SMP kelas 3-nya itu disebutnya kejuruan. Dan pendidikannya selesai sampai di situ. Kejuruan itu sama dengan stratanya kelas 9. Mereka dilatih bikin batik, jadi montir, komputer, dan selesai. Saya tidak mau menyerah. Saya tanya sama Surya, masih mau sekolah nggak tinggi? Dia bilang mau. Oke, buang 2 tahun, harus masuk lagi ke sekolah umum kelas 1 lagi, SMP. Jadi masuk kelas 7. Secara umur kenapa bisa? Surya 2 kali ikut akselerasi waktu di SDLB. Karena anaknya rajin. Jadi dia lompat kelas 2 kali sehingga dia tidak kehilangan usia untuk masuk di sekolah umum kelas 1. Koneksinya agak terganggu, Mbak Dewi. Ya, sambil menunggu, mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik sekali yang sudah banyak dilontarkan. Kita menunggu Mbak Dewi dulu. Kayaknya koneksinya agak terganggu. Ini bagaimana nih kalau narasumbernya? Oke, DTD. Halo? Yes. Ya. There you go. Welcome back. Sampai dongengnya ya? Sampai mana tadi? Sampai bahwa Surya mengalami transisi dengan sekolahnya. Dia ingin sekolah lagi sehingga dia harus menghilangkan 2 tahun yang sudah dia lewati untuk masuk sekolah umum. Ya. Jadi sekolah umum ini sekolah yang biasa dan dia stres berat. Karena teman-temannya tidak menyadari, tidak selalu nge kalau dia tuli. Karena dia kan bicaranya sudah bagus, karena saya latih juga. Jadi teman-temannya hanya berpikir Surya bicaranya tidak normal. Jadi mereka kadang nggak nge kalau Surya itu tuli. Sampai saya sempat bilang sama gurunya, tolong kalau diajarkan di depan kelas, jangan membalik. Bapak dan Ibu guru jangan menghadap ke papan, jangan menghadap ke board. Tolong berbalik karena anak saya lihat bibir. Tapi kadang gurunya kan lupa. Sambil jalan-jalan, ngajarnya. Jadi Surya harus melintir-melintir, ngelihat gerak bibir gurunya. Dan akhirnya dia stres berat. Cuma terima kasih teman-temannya sangat support. Jadi kalau habis pulang sekolah, dia menunggu paling lama karena dia harus menyusun lagi pelajaran yang diberikan pada hari itu. Jadi memang ekstra keras kerjanya, ekstra keras belajarnya. Dan lulus SMP itu baru saya ajak ke Kak Seto. Terima kasih Kak Seto. Jadi dia sekolah dengan homeschooling di 2 tahun pertama. Tahun terakhir dia bisa ikut yang komunitas. Jadi dari intinya adalah kemauan anak adalah kemauan orang tua juga, dalam arti gini, kita
mendengar kemauan anak mau seperti apa, kita mendorong, kita memberikan keyakinan dan semangat. Tapi tetap saya menghormati keinginan putri dan putra saya, apa yang mereka inginkan gitu. Saya mau mendengar. Tidak bisa kita hanya satu arah untuk memberikan arahan kepada anak itu dengan ketertekanan atau keterpaksaan. Karena biar mereka tuli, sometimes yang tuli itu orang tuanya ya. Betul. Yang harus diobati. Jadi karena kita yang tidak mendengar orang tuanya. Benar. Karena memang secara orang tua pasti akan secara sosial tertekan. Pasti akan kan kita akan membanggakan, kita banggakan di dunia ini kan anak. Oh, anak saya kesempurnaannya, kehebatannya. Kadang kita kalau ditanyakan anaknya berapa, bukan mobilnya berapa, rumah berapa, kan gitu. Tapi kadang-kadang orang tua merasa bahwa kalau sudah memiliki anak itu sebagai haknya. Tanpa berpikir bahwa banyak orang yang belum dipercaya sampai saat ini diberikan keturunan kan. Yes. Banyak yang masih Tuhan tunda. Gitu. Tapi kadang-kadang yang sudah diberi anak, memarahi anak saja seolah-olah seperti sudah memberi kehidupan. Lupa kalau yang memberi kehidupan itu Tuhan yang Maha Kuasa. Kita hanya jadi perantara. Kadang kita menegur anak tidak santun, kadang kita tidak sadar mempermalukan mereka di depan teman-temannya. Padahal anak kita sempurna. Yes, betul. Saya memiliki anak tidak sempurna aja, saya jaga perasaannya. Bagaimana supaya teman-temannya tetap respect sama dia. Kalau dia bikin tattoo misalnya nih, Giska itu dulu senang pakai kensi, baju tali satu gitu. Ya, tank top. Ya. Dia lagi sama teman-temannya, dia datang tiba-tiba saya ketemu, pakai tank top. Saya cuma bilang, "Hai, nggak masuk angin sayang pakai baju gitu." Jadi bukan, kamu nggak sopan, ini nggak seperti itu gitu menegur anak. Yes. Jangan sampai anak kita yang sudah sempurna kita tegur bikin dia hilang kepercayaan diri. Betul. Anak saya yang tidak sempurna saya sampai bilang sama teman-teman saya kalau lagi negur anaknya seenak-enaknya gitu. Di depan kita ngasih tahu anaknya dengan bahasa yang membuat anaknya malu. Saya bilang, saya aja jaga perasaan anak saya supaya kepercayaan dirinya tetap. Kok situ dikasih anak sudah sempurna hanya gara-gara salah pakai baju, kelihatan udelnya misalnya gitu ya. Terus ibunya komplain, malu di depan kita, melemahkan kepercayaannya anak. Jadi hal-hal kayak gitu yang saya pelajari gitu dari memiliki anak dengan ketidaksempurnaan. Kemudian bagaimana saya harus belajar membalik keterpurukan, rasa malu, rasa tertekan. Saya balik. Karena saya yakin kita itu diberi tugas macam-macam sama Tuhan. Sesaknya di dada kita ini semua sama. Mungkin hanya beda bentuk dan beda jenisnya. Kalau saya punya keyakinan seperti itu, makanya kalau kita share hal-hal yang barangkali bisa saling menguatkan, gitu. Karena tiap orang pasti punya tugas di dunia ini, punya kesesakan, punya pikulan, punya salib yang harus ditanggung. Yes. Beda saja judulnya, beda saja kisahnya, beda saja ceritanya. Betul, luar biasa sekali Mbak Dewi. Ini sebenarnya judulnya harusnya ibu yang luar biasa nih. Karena anak seperti itu dititipkan, kalau tidak kepada orang yang dianggap mampu, mungkin tidak, ceritanya akan berbeda. Jadi makanya teman-teman sangat appreciate sekali bisa sharing siang hari ini, karena seringkali kita lupa, benar. Kita dititipkan seseorang yang sudah sempurna, tetapi karena rasa entah apalah, kepemilikan ya, kita merasa kita yang memiliki mereka ya. Ya, karena kita anggap itu hak kita. Hak kita ya, padahal mereka adalah individu tersendiri ya. Kita merasa sudah memberi makan, kita merasa sudah menyekolahkan, kita merasa sudah menjaga, sehingga tanpa sadar kalau kita memarahi mereka seperti memarahi milik kita. Kan ada yang punya, kalau kita menegur dia juga harus dengan santun. Supaya yang punya, yang menitipkan ke kitanya nggak tersinggung. Betul sekali, betul sekali. Saya akan run beberapa pertanyaan ini Mbak Dewi. Ini luar biasa sekali. Ada pertanyaan nih dari
ini presiden apa udah pas presiden nih, saya sampai lose track. Eni Ambarsari. Saya mengikuti kisah Mbak Yuli sejak jadi pemeran utama di film Gadis. Waduh. Itu saya Gadis. Suka sekali menyimak value dari film itu. Mbak Yuli bermetamorfosa dengan cantik, tetap bagaimana Mbak tetap tegar dengan semua dinamikanya. Walaupun sebagian tadi sudah dijawab, mungkin ada satu momen lagi yang mau bisa Mbak Yuli share kepada kita? Ya, perjalanan hidup penuh warna itu saya alami lagi di saat usia saya 40 tahunan, jadi hampir 20 tahun yang lalu. Loh, sekarang bukannya baru 45 tahun? Sekarang udah mau 60. Saya sudah lewat dari 59. Mbak. Oh. Sudah 59 lewat, going to be 60. Wow, beautiful 60, Mbak. Alhamdulillah, yang penting happy. Yes. Dan selalu belajar mengingat yang baik-baik. Jadi kalau kita marah sama orang, jangan ingat sebelnya kita. Belajar apa kebaikan orang itu pernah sama kita. Itu terus yang saya lakukan. Nah, ada satu momen pada saat saya dikasih tsunami kehidupan itu tahun 2004. Perusahaan saya hancur, minus, bangkrut, terus pasangan hidup meninggalkan saya, kemudian saya nggak punya apa-apa. Cuma satu yang saya mohon sama Tuhan, jangan iman saya diambil. Silahkan ambil semua. Dan saya yakin Tuhan akan mengganti dengan yang lebih berkah, lebih berkah. Saya yakinkan diri saya seperti itu. Tidak punya apa-apa, hidup nomaden bersama anak, tapi anak itu sumber kekuatan saya. Kami kontrak tiap tahun pindah-pindah rumah. Hancur sehancur-hancurnya. Tapi saya tidak mau menyalahkan manusia-manusia yang jadi jalan penyebab kehancuran itu. Karena buat saya, ini pembelajaran dari Tuhan. Buat supaya saya tambah kuat, karena kekuatan saya ada di sekitar saya. Jadi kalau sebagai manusia, pada saat itu kalau bisa ekstrimnya, kematian itu bunuh diri 30 kali halal, itu sudah 30 kali. Saking beratnya yang saya hadapi. Tapi Tuhan tidak memberikan rasa itu. Saya cuma melihat, saya dikasih cahaya 4 anak ini. Untuk saya mampu berdiri, dan saya yakin burung saja asal mau terbang, dia akan dapat rezekinya. Alhamdulillah, dengan tidak mudah, tapi berbekal keyakinan itu, anak-anak sekolahnya pandai, semuanya ikut membantu. Saya hanya panggil mereka, mau menolong ibu, mau. Oke, ibu cari rezeki, kalian belajar dengan baik. Itu sudah membahagiakan ibu. Tidak usah jadi nomor 1. Tidak usah jadi paling bagus. Tidak usah jadi paling hebat. Tapi kamu bisa naik kelas saja, ibu sudah berterima kasih. Tapi apa yang terjadi, karena saya tidak berharap banyak, tidak menekan mereka. Mereka memberikan yang terbaik buat saya. Saya tidak mau pressure mereka. Saya tidak pernah suruh-suruh, ayo belajar. Saya tidak pernah katakan itu. Nilai harus bagus, saya tidak pernah katakan itu. Berikan yang terbaik buat ibu, yang penting naik. Karena saya yakin mereka juga punya beban terhadap peristiwa kehidupan saya. Jadi saya tidak mau menambah beban, saya tidak pernah sedih di depan mereka, saya tidak pernah menangis di depan mereka. Saya bilang, kita bersama dan kita harus happy. Yakin Tuhan memberikan kita kecukupan. Alhamdulillah waktu berjalan sedikit demi sedikit, perusahaan, kewajiban, saya usahakan bagaimanapun, dengan cara apapun, dengan hidup yang sesederhana-sederhananya, saya mulai pelan-pelan, berbelas tahun saya selesaikan tanggung jawab saya. Walaupun saya harus berterima kasih banyak sekali yang memberikan toleransi, memberikan kelegaan, kelonggaran waktu. Tapi buat saya itu sebuah karunia yang luar biasa. Dan Tuhan memberikan saya kekuatan untuk bangkit lagi. Dan saya ditemukan dengan suami yang sekarang sudah 13 tahun, jadi setelah saya sendiri 4 tahun, Tuhan memberikan saya teman hidup yang menjaga saya dan anak-anak. Sampai anak-anak sekarang satu-satu sudah mandiri, dan tinggal si bungsu ini baru lulus SMA,
Namun titik balik kehidupan saya pada saat terakhir Tuhan memberikan kenikmatan, kesedihan tahun 2010 saat Rizka Tuhan panggil pulang. Itu terakhir Tuhan memberikan kepahitan dalam hidup. Setelah itu Tuhan mulai merecovery hidup saya dan anak-anak. Jadi makanya saya bilang saya tidak bisa lagi ngelis keinginan pada Tuhan kecuali setiap hari, setiap waktu, setiap saat saya cuma berterima kasih dan minta ampun. Saya selalu bersyukur dan mohon ampun, bersyukur mohon ampun, itu saja saya berusaha. Jadi barangkali sahabat semua dalam kondisi seperti ini ada yang mengalami kesulitan, kesusahan bisnis semua. Saya sudah dikasih lebih pahit pada 20 tahun yang lalu. Dan anak-anak sekarang menganggap bahwa ibu kenapa happy aja? Yang lebih susah ibu sudah alami. Terpuruk, terhina, pada istilahnya di dasar kehidupan yang paling dalam. Tapi yakin saya bilang setiap orang yang pernah sampai di paling bawah, tidak ada jalan lain kecuali dia akan muncul lagi ke atas. Roda kehidupan. Orang yang tenggelam sampai di paling dasar, paling bawah, dia tidak ada jalan lain. Kalau dia mau berusaha, dia akan muncul lagi ke atas. Benar. Luar biasa, luar biasa. Thank you, Mbak Dewi. Ini ada pertanyaan nih. Mbak Dewi, sudah ada channel YouTube menyanyi dengan dilengkapi bahasa isyarat. Ini dari Mbak Nina, dari Presiden Nina tadi. Ada beberapa di channel YouTube saya. Jadi itu tentang kehidupan, tentang kegiatan, tentang seni Devio channel YouTube, dan juga sharing pengalaman saya meminum jeruk nipis untuk terapi saya, dan saya sudah share juga di situ. Ada beberapa lagu yang saya pakai juga bahasa isyarat, silahkan dilihat di channel YouTube saya, silahkan subscribe. Jadi terakhir itu saya membagikan, saya pernah kena miom tanpa saya tahu, tapi saya dapat resep jeruk nipis murni, di situ ada cara memakainya. Miom saya keluar sendiri sehingga saya tidak perlu dibedah dan dokter kaget hasilnya. Ini resep keluarga. Istilahnya saya juga mendapatkan bukan karangan saya, tapi ini resep saya dapatkan untuk bisa saya share. Jadi itu miom saya sebesar apel Malang. Wow, besar. Dan itu keluar sendiri. Jadi hanya cukup mengkuretnya saja, membersihkan. Jadi barangkali asal tidak punya sakit ginjal, kalau tidak punya alergi jeruk nipis, itu pengobatan murah meriah yang sudah saya jalankan. Right. Nah, teman-teman tuh boleh dicek YouTube channelnya, berbagai story ada di sana ya Mbak ya. Ini ada komentar, pertanyaan nih dari, ini seorang past district governor, jadi beliau dulu sudah jadi DG. Namanya Pak Alpurwa. Mbak Dewi, apakah sudah punya cucu? Cucu saya alhamdulillah sudah mau 3. Oke. Dia bilang kalau iya dari almarhumah Giska sudah SMP kelas 3. Oke. Alright. Dipertanyakan gini Mbak Dewi. Kalau iya bagaimana pendapat Mbak Dewi, besar kebahagiaan itu bersama cucu ketimbang sama anak, dan alasannya apa? Ini kayaknya beliau lebih senang sama cucu daripada anak kali, ngurus cucu kali ini sekarang nih. Kalau menurut saya, karena cucu saya sama anak saya yang terakhir beda 5 tahun. Oke. Jadi pada saat itu buat saya anak dan cucu sama. Tapi sekarang cucu yang sekarang yang kedua ini, karena lagi lucu-lucunya, itu jadi fokus. Biasanya yang sayang sama cucu karena anaknya sudah pada besar. Jadi tiba-tiba cintanya memang kita problem lagi nih dengan internetnya Mbak Dewi.
Tapi ini luar biasa sekali ya sharingnya beliau ya. Unbelievably strong woman. Mbak Dewi bisa on? Webinar ini direkam, jadi don't worry, nanti akan kita share channelnya di YouTube channelnya Rotary Distrik 3420. Nah, ini sambil menunggu, ini luar biasa sekali, pertanyaannya banyak nih. Ada hadiahnya berapa banyak, Wisnu? Ada 20. Oh, ada 20, so no worries. Nanti dari sini kita kocok dadu aja siapa yang keluar nih. Gimana nih Mbak Yuli sudah join lagi? Ya, Kita juga, monggo ya. Oke, Mbak Dewi, ini ada pertanyaan. Surya itu putranya Mbak Dewi Yu, itu teman saya di grup disabilitas dari Jonsu. Pas Presiden Jonsu ini adalah penderita polio. Tapi beliau adalah arsitek yang sukses. Beliau juga banyak sekali story-storynya. Nah, rupanya temenan sama Putra di grup disabilitas Jakarta Barrier Free Tourism. Surya anak pintar, dia bilang. Kemudian, nah ini Mbak Dewi bisa dengar saya? Masih frozen. Nah, dia bilang gini, ya. ada lagi pertanyaan dari Pas Presiden Lingga dari Jogja ini, Bu. Dia katakan, bagaimana Ibu Dewi Yu menjaga anak-anak dari olok-olok atau guncingan teman atau tetangga? Nah, ini. Boleh saya jawab? Yes. Ya. Sepanjang yang saya alami, itu tidak pernah terjadi. Karena sebelum mereka berkesempatan berpikir maupun mengucapkan, saya selalu membanggakan anak saya. Saya membawa dia kemanapun, saya perkenalkan dia pada dunia, saya perkenalkan pada siapa saja, saya tidak pernah sembunyikan, sehingga mereka tidak berkesempatan untuk membicarakannya di belakang. Pernah ada satu cerita kejadian, saya syuting Dokter Sartika. Saya nonton itu. Ingat, syutingnya di Solo. Syutingnya di Solo, di satu daerah, apa ya, lupa saya. Jadi, waktu itu, Giska saya ajak untuk ikut menemani saya. Giska usianya waktu itu 8 tahun. Anak-anak kecil di depan rumah syuting itu kedengeran bicara gitu. Itu bisu, gagu, tuli itu gitu. Saya tahan, saya diam. Giska mendekati teman-temannya main dan mereka welcome semua dan mereka punya bahasa sendiri buat bergaul. Jadi itu salah satu cara saya juga, sebelum mereka mengolok-olok, kita kenalkan mereka, biarkan mereka bergaul gitu. Dan buat saya itu jangan sampai memberikan kesempatan mereka untuk, karena kan anak kecil kan biasanya belum tahu. Ya. Begitu ngeliat orang nggak bisa bicara kan pasti akan langsung spontan kan. Ya. Kalau saya caranya adalah memperkenalkan mereka biar mereka berteman. Itu cara saya. Berarti itu orang tua peranannya luar biasa ya. Sangat. Karena anak-anak itu sudah menerima kehadiran dirinya apa adanya pada lahir di dunia. Yes. Dia tidak menyadari dia punya kekurangan. Yang membuat dia sadar karena orang lain. Karena orang tuanya nggak siap. Orang tuanya malu, orang tuanya menyembunyikan. Dia tiba-tiba sadar, oh saya kok tidak diperlakukan sama dengan saudara saya yang lain. Itu kesadarannya karena ulah orang tua kalau menurut saya. Yes. Jadi sebenarnya harus ada terapi buat para orang tua yang memiliki anak-anak dengan special attention ya. Saya setuju. Karena yang harus diobati adalah orang tuanya. Ya, betul. Saya setuju banget itu. Apapun keadaan dia sudah menerima lahir di dunia. Ya. Kalau kita memberikan dia keyakinan bahwa kamu nggak
ibu pakai kacamata. Kalau nggak pakai kacamata, ibu buta. Jadi caranya waktu anak-anak mau pakai alat bantu ibu buta. Jadi saya bilang, kamu bersyukur tidak dengar, saya tidak sempurna katanya. Surya itu kan anaknya sangat kritis. Ibu, saya tuli, saya tidak dengar. Menurut ibu saya bagaimana? Kamu beruntung. Ibu waktu dia kecil, masih SMP, SD, SMP. Kamu harus beruntung, berbahagia. Karena kamu tidak dengar suara yang jelek-jelek, bicara orang yang jelek-jelek. Kamu beruntung, kamu tidak sempurna, tapi Tuhan kasih kesempurnaan lebih. Hati kamu baik, otak kamu baik, lisan kamu baik. Banyak orang sempurna dikasih kepalanya tidak bagus. Saya bilang gitu. Yes. Ada orang sempurna tapi lisannya menyinggung orang. Ada orang sempurna tidak kekurangan, hatinya jahat. Yes. Jadi saya bilang kamu itu sempurna, sama Tuhan disempurnakan. Luar biasa. Bahaya kalau ketidaksempurnaannya tidak terlihat menurut saya itu. Yes, betul, betul. Ada pertanyaan nih, Mbak Dewi. Sedikit personal kayaknya nih. Bagaimana cara Giska mengenal atau berkenalan dengan teman pria sampai dia menikah? Jadi begini, masalah rasa, emosi, tuli sama orang dengar itu sama. Mereka punya rasa, punya gairah, punya kesenangan, punya kesayangan. Jadi sebetulnya tidak ada yang membedakan. Berbeda mereka hanya di komunikasi. Jadi kalau dibilang apa bedanya? Nggak ada bedanya. Karena juga ada yang mendengar, pernah jatuh cinta juga sama Giska. Gitu. Oh, oke. Sebetulnya kan gini, manusia itu kan perasaannya kan sama gitu, bisa mengasihi, disayangi, dicintai. Bagaimana Giska memberikan ASI pada putranya gitu. Sama, tidak ada beda. Makanya saya bilang mereka yang lahir dengan ketulian hanya berbeda dalam komunikasi. Itu yang bisa saya ungkapkan. Bagaimana mampunya mereka berkomunikasi, ya harus dilatih. Luar biasa sekali, Mbak Dewi. Ini waktunya berjalan terus, tapi ini kalau sharingnya dikorek terus bisa sampai ntar malam nih, nggak selesai-selesai. Saya pengen tahu, ini ada pertanyaan terakhir yang saya mau share. Memang anak-anak Ibu Dewi punya kekurangan di pendengaran. Apakah fisiknya oke? Jadi cuma benar-benar hanya di pendengaran saja. Kedengaran ya? Oke. Iya. Dia anak saya 2 itu hanya kekurangan kelemahan saraf pendengaran. Jadi kalau ditanya kenapa, saya nggak bisa jawab. Itu memang Tuhan memberikan. Itu gift buat saya. Okay. Karena apa? Keluarga saya tidak ada kakak beradik yang diberi anak tuli. Keluarga dari ayahnya kakak beradik nggak ada yang diberi anak tuli. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama saya. Itu misteri yang di atas ya? Ya. Satu hal yang saya yakini, Mbak Susan, yang saya yakini, kenapa kakak beradik saya nggak ada, kakak beradik ayahnya anak-anak nggak ada? Karena saya penyanyi. Karena saya bisa memberikan berbagi pengalaman dengan orang tua yang merasa terpuruk. Itu tugas saya. Oke. Orang tua yang merasa dikasih anak tidak sempurna, lalu merasa tertekan secara sosial, malu, kemudian dianggap punya dosa yang banyak, atau punya kesalahan apa, seperti karma gitu. Jadi saya diberikan tugas sebetulnya, kenapa harus 2 dari 4 anak saya? Katanya, kenapa harus saya? Why me? Tapi itu cara Tuhan untuk menolong saya. Menjadi Mbak Dewi Yuli yang sekarang ini. Kalau enggak, kita nggak akan Zoom hari ini.
Karena penyanyi yang lebih hebat dari saya banyak, yang lebih muda banyak. Ini jadi diferensiasinya Mbak Dewi yuk jadinya. Mbak Dewi, ini ada kita kayaknya akan dihadiahi sesuatu oleh Mbak Dewi nih siang hari ini. Ya, mana ya anakku ya? Sebentar. Raya. Wait. Dia dari tadi sudah nunggu-nunggu, kok Ibu lama amat gitu. Biasa kalau kita ngobrol nih panjang lebar nih, makanya bisa sampai sore Mbak Dewi. Iya, nggak berasa kan? Mbak Susan? Iya. Yes. Iya, mungkin sambil menunggu Mbak Dewi persiapan, mungkin kita bisa melantik member baru, karena luar biasa hari ini dari kisah yang sangat inspiratif ini ternyata membuka hati. Mungkin di sini Mbak Susan bisa memanggil, ada yang baru saya lantik kemarin di Panti Asuhan Wikrama Putra, Devin Tanujaya, sosok yang luar biasa. Dia mengenal Rotary dari sosial media, dia mencari bagaimana dia bisa mengekspresikan rasa syukur dalam hidupnya, dan kemudian mencari di sosial media dan bertemulah dengan Rotary. Ada di sini sepertinya. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang kebetulan ya, Betul. ini sudah diatur ya, mempertemukan dengan banyak orang. Dan Davin di mana kamu Davin? Sambil kita nunggu persiapan dari Mbak Dewi, Davin ada? Ya, di sini. Nah, Davin ini adalah member yang baru dilantik kemarin ya? Di Panti Asuhan dilantik. Selamat Davin. Terima kasih. Iya, ini luar biasa Mbak Dewi, anak muda yang luar biasa. Mungkin Davin bisa cerita sedikit. Karena Mbak Dewi Davin ini anak muda, saya ketemu di Semarang, kemarin saya melantiknya di Panti Asuhan ketika klub dari Davin ini mengadakan bakti sosial dan kami memberikan mainan buat anak-anak di sana. Ini Davin mencari-cari komunitas seperti ini katanya. Mungkin Mbak Susan kita dengerin dulu ya dari Davin. Silakan Davin. Ya, selamat siang semuanya. Saya ini sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya itu mengalami hidup yang stagnan gitu ya. Jadi hidup yang monoton, cuman begitu-begitu saja. Nah, sampai suatu kali saya itu mencoba untuk mencari hal-hal lain yang membuat hidup saya itu lebih berwarna gitu. Nah, suatu kali itu saya scrolling di sosial media ya, di Instagram. Nah, kemudian di Instagram itu saya melihat ada Rotary Bojong gitu ya. Nah, di situ saya melihat kegiatannya itu apa sih. Nah, di situ saya tuh melihat-lihat kok saya tuh ada yang kenal. Nah, itu yang kenal tuh namanya Pak Beno. Nah, langsung saya hubungi Pak Beno. Pak Beno itu Rotary itu kegiatannya apa? Gitu, ya. Beliau sih singkat cerita cuman bilang kalau kegiatannya itu kegiatan sosial. Oh, oke deh. Boleh nih kalau misalkan ada acara saya ikutan gitu. Jadi saya mencari kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Gitu. Nah, kemudian saya sempat diajakin meeting beberapa kali meeting. Kemudian kena pandemi ini ya, jadi kita meetingnya juga lewat Zoom. Nah, di situ saya tuh suka sama kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Rotary gitu ya. Jadi bagi saya sendiri, bersyukur itu tidak perlu menunggu berkat. Tapi kalau kita mendapatkan berkat, itu sebaiknya kita harus berbagi kepada semua orang. Nah, disitulah saya tuh benar-benar merasakan ketika saya bisa bersyukur, sampai bisa berbagi ke orang, itu diri saya tuh merasa sungguh sangat berkelimpahan. Nah, jadi kemarin pada waktu saya itu sempat dilantik, terus terang apa yang dikatakan oleh Bu DJ itu sebenarnya sudah terpikir itu dalam pikiran saya. Makanya pada waktu kemarin itu saya terus terang terharu. Saya sampai mengeluarkan air mata sebenarnya kemarin itu.
kenapa kok bisa sampai seperti ini. Saya sungguh sangat bersyukur dipertemukan di Rotary. Kok iya dilantiknya di panti asuhan, ketemu sama Bu DJ juga. Ya, wah sudah tidak bisa berngomong apa-apa lagi selain bisa hanya bersyukur. Thank you Davin, luar biasa sekali. Sekarang ini banyak sekali anak-anak muda. Jadi bukan kalau zaman dulu bilang katanya kalau sudah pensiun baru mulai berbagi dan lain sebagainya. This is something new. Anak-anak muda usia 18, 13 mereka sudah mau berbagi, dan Rotary itu memiliki ada Rotarian yang sudah lebih senior, kemudian ada yang muda-muda sampai umur dari 18 tahun sampai 30 itu dia boleh jadi road tractor. Kemudian ada lagi yang kecil-kecil dari umur 13 sampai umur 18. Jadi diharapkan mereka semua memiliki suatu wadah untuk berbagi. Nah, kita lanjut sedikit dulu Mbak Dewi dengan pelantikan sebentar sebelum kita mendengarkan hadiah dari Mbak Dewi. Monggo siapa yang dilantik nih? Boleh share screen? Ya. Lilianti Santosa dan Listi Aryani. Monggo, silakan DJ. Ya. Lilianti Santosa dan Listi Aryani. Sudah hadir kan? Apakah sudah hadir mereka? Sudah ya? Sudah? Presiden Nora atau Pas Presiden Rudi Seswanto sebagai sponsor, apakah beliau berdua sudah hadir? Apakah sudah hadir Lili sama Listi? Atau mungkin koneksi juga ya? Mungkin yang jelas Mbak Susana, Mbak Dewi Yul, juga seluruh peserta dari webinar hari ini sangat luar biasa ya, dan hari terakhir akan ada induct member yang kebetulan Devin kemarin sudah dilantik di Panti Asuhan Wikrama Putra ketika saya visit ke sana dalam suasana yang sangat luar biasa ya Davin, semoga jadi berkah buat Davin. Kemudian langsung Presiden Nora dan PP Endang Karsono juga PP Rudi Seswanto mengatakan bahwa masih ada 2 yang juga ingin dilantik di tahun periode ini. Ini semacam hadiah Mbak Susan buat saya dan buat Rotary di detik-detik terakhir, tinggal menunggu jam pergantian jam 00 nanti malam, masih ada member yang tergerak untuk bergabung bersama kami dalam berbuat kebaikan, dan semoga semakin banyak yang akan seperti Davin mencari komunitas untuk berbagi. Davin disponsori oleh Pas Presiden Subeno yang luar biasa, yang selalu komitmen dan memberikan hadiah yang paling indah ini untuk Distrik 3420. Apakah sudah bergabung Ibu Lili dan Listi? Sudah bergabung? PP Rudi? Presnora? Iya, mungkin koneksi, karena beberapa tadi saya melihat juga live kembali lagi, mungkin ada beberapa koneksi yang terputus. Baik, yang jelas kedua member ini sudah beberapa kali bersama-sama dengan Rotary Club of Semarang Bojong, dan sama seperti Rotary Davin tadi, sangat ingin mengabdikan dirinya untuk kemanusiaan dan pengabdian diri untuk Indonesia dan dunia melalui Rotary. Silakan bisa dilanjutkan, Mbak Susan. Oke, alright, kita lanjut ya. Nih Mbak Dewi sudah siapkah? Sudah siap. Mana wajahnya yang pengiring gitar? Ini saya ini jagoan. Oh, ini yang masih high school. Ini bungsu baru lulus SMA. Oh, kemarin lulusnya berarti online ya? Lulusnya online ya. Sudah online. Oke, monggo silakan. Ya, perkenalkan ini Raya, putra saya yang nomor 4, si bungsu, belajar gitarnya dari studionya Mas Purwacaraka. Oh, wow. Dan
prestasinya selama ini petinju. Juara tinju wilayah Tangerang. Tapi sekarang saya sudah larang buat ikut kompetisi tinju, tapi lebih untuk persiapan masuk ke universitas dan lebih kepada seni. Makanya ibunya yang nenteng supaya bisa mengiringi ibunya kapan diperlukan. Ya kelihatan lah. Ini lagu tahun berapa ya? Love of My Life ini. Saya masih SMP atau SMA gitu. Saya penggemar Queen, grup Queen. Dan ternyata lagu ini kemudian populer lagi setelah ada film Bohemian Rhapsody yang kemarin sedikit meledak. Jadi saya merasa bahwa saya beruntung sekali sempat menghafal lagu ini karena anak saya penggemar Queen. Setelah film itu meledak, tambah suka lagi. Jadi saya persembahkan hari ini untuk yang muda, mungkin kenal lagu ini karena filmnya yang baru beredar tahun lalu, dan buat yang para remaja tahun 70-an mungkin tahu lagu ini, Love of My Life. Buat semua yang hadir di Zoom ini, selamat menikmati. Love of my life, you hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you've gone now to me. Do you remember when this is blown over and everything's all by the way? When I grow older, I will be there at your side to remind you how I still love you. I still love you. Kasihan Dewi Yul tuh ditinggal daerah saya. Love of my life, love of my life. Demikian persembahan. Luar biasa. Suara itu ternyata nggak berubah ya Mbak Dewi ya? Dengan tambahnya usia tuh suara tuh tidak berubah kah? Nadanya lebih rendah. Lebih ngebas jadinya. Ya, nadanya lebih turun 1 dibanding waktu masih muda. 1 oktav. Oke, luar biasa sekali. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, ini tanpa terasa 90 menit itu sudah berlalu loh. Bersama-sama berbincang dengan para speaker kita yang luar biasa. DJ Febri, apakah ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan? Monggo. Kayaknya pengen dengar lagi loh Mbak Dewi yang tadi Mbak Susan, mimpikah dirimu. Itu kayaknya asik. Bonus nih. Itu lagu kau bukan dirimu lagi. Kau bukan dirimu lagi. Nah, monggo. Nggak pakai lagi. Kau bukan dirimu. Kau bukan dirimu. Oke. Dirimu. Bisa? Ya. Soalnya saya tanya, sayang, iringin ibu apa yang udah fase. Lagunya dia. Lagu ibu, lagu jadul. Gak apa-apa, ikutin aja. Ya, oke. Lagu ini karya dari Bang Amin Ivos.
tahun diedarkannya itu tahun 93. Tapi rekamannya tahun 90. Itu belajar sabar juga, karena produsernya saat itu bangkrut, nggak bisa merilis. Akhirnya Mas Ireng Maulana menahan albumnya sampai 3 tahun. Saya waktu menyanyi sedang hamil 9 bulan, tahun 90. Lahirlah si nomor 2, Rama. Kemudian lagu ini rilis setelah saya lahir nomor 3, Surya. Jadi menunggu itu memang proses luar biasa. Tapi lagunya luar biasa. Karena sabar menanti. Sabar menanti untuk diedarkan. Jadi itulah buah kesabaran lagi hadiahnya. Yes. Ya. Mimpikah diriku Apa tuh diambil tuh? melihat dirimu, walau kau berada dekat di sisiku, namun terasa jauh. Di mana ceria, ciri khas dirimu, di mana candamu, di mana manjamu, yang kusuka darimu. Kayaknya semuanya boleh ikut menyanyi sama-sama. Kau bukan dirimu lagi, kau bukan yang dulu lagi. Di mana cintamu sayang? Di mana cintamu sayang? Di mana kasihmu? Kulihat dari wajahmu, kulihat dari wajahmu, cara menghias diri. Ini ku sadari sayang, kini ku sadari sayang. Oh bukan. Bukan, kau bukan Dirimu. dirimu. Luar biasa sekali. Siapa nyangka loh? Siapa nyangka hari ini kita bisa bernyanyi bareng-bareng sama Dewi Yul. Ya ampun. Oke. Febri, selamat menjalankan tugas yang baru dalam kehidupan. Iya, terima kasih Mbak Dewi, luar biasa, dan Mbak Susan dan seluruh Rotarian dan juga Rotractor. Harusnya Mbak Dewi hadir di distrik conference kita di Kota Solo dan sudah persiapkan segala sesuatunya, tapi Tuhan berkehendak lain dan Allah mengirimkan Mbak Dewi ternyata lebih untuk menginspirasi kita dengan cerita-cerita dan kisah inspiratifnya. Sekali lagi terima kasih Mbak Dewi, salam dari Kota Solo. Dan untuk seluruh Rotarian dan Rotractor, terima kasih atas kebersamaannya selama 1 tahun periode Rotary Connects the World, dan semoga persembahan dari webinar 10 seri di sisa akhir waktu pengabdian ini bisa menginspirasi, dan semuanya bisa diakses di YouTube channel kami. Silakan Mas Wahyu bisa ditampilkan semua alamat sosial media kami yang bisa diakses dan bisa melihat apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh distrik 3420 Indonesia di tahun periode ini, dan juga nanti akan berlanjut di tahun-tahun periode berikutnya, tetap menggunakan akses sosmed yang sama. Bisa di Instagram, bisa di website kami, dan YouTube channel kami. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan webinar seri ke-10 ini, dan kita masih akan terus melakukan webinar-webinar lain di periode ke depan. Tapi jangan lupa seluruh Rotarian dan Rotractor nanti malam
mari kita ikuti bersama District Awarding dari periode 2019-2020 dari Kota Solo. Dari Karaton Surakarta Hadiningrat, kami mempersembahkan dan mengajak Anda semua untuk menikmati keindahan Kota Solo, kelesatan kulinerinya, dan segala kekayaan budayanya dari Kota Solo. Dari saya, terima kasih sekali lagi atas nama Distrik 3420 untuk kebersamaan ini. Semoga inspirasi dari Mbak Dewi Yul, inspirasi dari Mbak Vita yang tadi luar biasa, Mbak Vita, semua Allah yang mempertemukan. Dan Presiden Nina bersedia untuk selalu berdampingan dengan Mbak Vita dan seluruh sahabat-sahabat. Dan semoga Mbak Vita juga selalu sehat ya Mbak ya. Mbak Susan luar biasa loh Mbak Vita ini tiap hari dari berjualan es batunya bisa ikut menghidupi kehidupannya dan tetap berbagi. Jangan menunggu kau kaya raya untuk menjadi orang yang selalu memberi dan berbagi. Karena ketika kau memberi, tidak ada sedikit pun yang akan berkurang dari dirimu. Justru bahkan value hidupmu akan terus meningkat. Sahabat Rotarian dan Rotarector, sekali lagi terima kasih, dan kepada Mbak Susan yang luar biasa, yang selalu mendampingi dalam setiap webinar. Terima kasih sekali, dan sampai bertemu nanti malam, Rotarian. Link channel YouTube akan kami share tepat persis jam 19.00. Bagi yang mungkin belum terbiasa dengan ini, mari kita membiasakan diri untuk semuanya bersama-sama kita update diri kita untuk menyesuaikan dengan keadaan. Mbak Dewi Yul, salam hangat kami dari Kota Solo, terima kasih, dan inilah para pemenang dari webinar seri 10 yang akan menerima hadiah dari kami. Ada banyak hadiah, dan yang kali ini 10 pemenang ini akan menerima beragam hadiahnya. Dapat ya. Dan inilah pemenangnya, dan bisa langsung menghubungi ke Instagram. Dan saya kembali lagi ke Mbak Susan untuk bisa share sponsor-sponsor pendukung dari webinar kami. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Susan. Oke, jadi untuk para pemenangnya saya bacakan, ada Vita dari Semar Cakep, Presiden Nora, Yeti Sutan, Didi Yeti Sutan, Pepe Lingga, hilang screen share-nya, tapi jangan lupa pergi ke Instagram kita ya untuk mengklaim hadiahnya. Hadiahnya tadi ada yang dari Danar Hadi, ada dari Allianz, ada dari BPR Lestari, sama dari mana lagi ya? Oke, Intrafood, Allianz, BPR Lestari, dan Danar Hadi. Terima kasih semua para sponsor. Digi Febri, 10 webinar selesai hari ini, luar biasa sekali. Kita tepuk tangan dulu buat Digi Febri, luar biasa. Mbak Susan, ada sedikit tayangan dari masing-masing pendukung acara, mungkin bisa ditampilkan. Monggo, silakan. Silakan Mas Wahyu. Masih ini kita sering merasa powerless karena berita buruk dan hoax yang beredar. Untungnya, ada perlindungan Allianz. Bisa menanggung biaya COVID-19 yang tidak ditanggung pemerintah, dan polis langsung aktif. Untuk COVID-19, ada tambahan uang pertanggungan asuransi jiwa 50%. Begini cara saya. Jadi punya power bersama Allianz. Oke. Oke, terima kasih. Nah, ini yang Danar Hadi. Iya, ini koleksi cantik Mbak Susan dari Danar Hadi. Ya, cantik-cantik. Ini juga dari udah kepegang loh. Ini saya juga pakai Danar Hadi nih. Oke. Yang dari BPR Lestari juga sangat luar biasa. Punya CSR yang sangat luar biasa. Silakan Mas Wahyu. Ini juga selalu berinvestasi untuk kemanusiaan, luar biasa. Thank you, thank you. Terima kasih. Semua sudah ditayangkan? Oke. Ya, ini yang untuk menghangatkan kita semua. Oke. Sudah? Oke.
Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, sudah 90 menit kita berbincang-bincang. Ada pertemuan, ada perpisahan, dan selalu ada kenangan manis yang kita simpan. Izinkan saya menutup webinar kita ini dengan suatu quote yang diinspirasi oleh apa yang sudah kita share siang hari ini. Kita bilang, not all storms come to disrupt your life. Jadi tidak semua badai itu datang untuk menghancurkan atau mengganggu hidup kita. Some come to clear your path. Artinya kadang badai datang itu untuk mempersiapkan jalan hidup kita. Tadi seperti Mbak Dewi Yul dan juga teman-teman sekalian mengatakan bahwa dengan adanya challenges, dengan adanya tantangan-tantangan hidup, menjadikan hidup mereka menjauh lebih bermakna dan mereka menjadi lebih baik dengan gratitude yang mereka miliki. Demikian Bapak Ibu sekalian dan para Rotarian, saya Susana Chandra. Terima kasih atas kebersamaan kita dan juga matur nuwun sangat untuk Mbak Dewi Yul atas kehadirannya. Apakah beliau masih ada di sini atau sudah putus? Untuk semuanya saya mengucapkan kalau ada salah kata atau salah tingkah saya mohon maaf. Semoga hari ini menjadi kenangan manis buat kita semua. Selamat siang semuanya dan sampai jumpa.